أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من ظلمات القبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقام سنار الإسلام بعد الدثور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسعه علم الله صدق الله العظيم أما بعد kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah kepada Tuhan Zat yang Maha Kuasa, Tuhan yang menggenggam nyawa ini, yang menyebabkan kita hidup. Mari kita panjatkan segenap puja-puji dan rasa syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas segenap keagungan asma-Nya, kebesaran Zat-Nya yang Maha Mulia, dengan petunjuk hidayah, irsyad dan ma'unah darinya. Kita masih dapat menghirup udara pagi ini, menjalani hidup ini, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita, Semoga saja Allah berkenan menerima segala ubudiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam dan doa kita unjukkan kepada pimpinan dunia besar umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya selalu berusaha untuk menjaga sunnah-sunnahnya, baik syariatul jawariyah, syariat Nabi yang zahir, maupun syariatul batiniyah, syariat Nabi yang batin, sehingga kita berharap kiranya di yaumil mi'ad nanti mendapatkan syafaatul uzma darinya,
masuk surga satu barisan dengan barisannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat sedang menjalankan salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sejak terbenamnya matahari sore kemarin, seluruh umat Islam dengan hati yang ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan kalimat takbir, tahmid, takdis, menyatakan keagungan Allah, suatu sikap, suatu pertanda, suatu hikmah bahwa mereka menyatakan dirinya sudah berhasil melakukan hubungan dengan Allah dalam upaya yang sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa Ramadan itu adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan manusia, orang yang beriman dididik di dalam bulan Ramadan untuk menjernihkan jiwanya, mensucikan hatinya. Karena kalaulah kita tahu bahwa sesungguhnya hakikatnya diri kita yang sebenarnya itu adalah diri yang rohani, diri yang spiritual. Setelah kita memahami bahwa diri manusia yang hakiki adalah diri yang rohani, yang spiritual, maka kita mesti paham bahwa ruh kita, diri yang spiritual itu intinya adalah qalbu atau hati nurani. Ketersambungan antara manusia dengan Dia, Zat Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah melalui qalbu, melalui hati nuraninya. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24 Allah menjelaskan, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah olehmu, Dianya Allah yang Maha Kuasa. Yahulu agak sulit menerjemahkan kalimat yahulu ini ke dalam bahasa kita, maka khotib terjemahkan saja dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia melalui qalbu, hati nurani, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan kembali. Semakin bersih hati ini, semakin dekat hubungan dengan Allah. Inilah yang kita latih di dalam bulan Ramadan itu. Bagaimana kita membina hubungan hablum minallah dengan Allah sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan itu. Jadi titik ketersambungan, titik connectivity manusia dengan Tuhannya melalui hati nuraninya. Maka itu pernah orang bijak mengatakan, walk in the spirit. Hiduplah kamu dengan rohaniatmu, dengan spiritmu, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dan janganlah kalian memperturutkan hasrat tubuh, hasrat biologis, hasrat tubuh ini. Karena tubuh ini yang sebenarnya hanyalah merupakan cangkang dan casing saja. Hendaklah hidup itu lebih mengutamakan kehidupan yang rohani dan spiritual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum allati fis sudur. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampakan tubuh lahiriahmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menatap, Allah memperhatikan qalbu kalian, hati nurani kalian yang berada di dalam dadamu. Namun dalam proses kehidupan spiritual manusia itu, manusia ketika hendak menjalin hubungan dengan Allah mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Ada problem diri. Di antara problem hambatan ketika akan melakukan hubungan dengan Allah itu adalah al-hawa, yang dalam bahasa kita dinamakan hawa nafsu. Setiap hari terjadi peperangan antara hawa nafsu dengan akal sehat dan iman. Hawa nafsu maju ke medan perang dengan tentara iblis dan setan, buyung rayu iblis dan setan. Sementara iman
dan takwa maju dengan nur ilahi, hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan-dorongan biologis kebenyakangan, biological incentive desire, dorongan makan, minum, libido menjadikan manusia malas. Itulah dorongan-dorongan hawa nafsu. Maka antara qalbu, hati nurani manusia dengan al-hawa terjadi peperangan, terjadi persaingan internal. Qalbu maunya bersambung, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara hawa nafsu lebih menyeret manusia untuk terpaku dalam urusan duniawi. Dorongan-dorongan biologis itu bisa menyeret kesadaran spiritual manusia sehingga terjebak hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat materi jangka pendek. Dan ketika kalbu itu terseret oleh hawa nafsu, menjadikan rohaniah kita capek. Orang menjadi hedonistik, orang menjadi materialistik, orang menjadi sekuler, mengejar kehidupan dunia itu akibat terlalu memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika itu ia mudah diintervensi oleh iblis syaitan. Maka oleh karena itu kekuatan iman yang mantap, tauhid yang mantap itu akan dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu. Siapa yang dapat mengalahkan nafsunya, itulah orang yang berhasil ibadah puasanya di dalam bulan Ramadan. Di dalam surah An-Nazi'ah ayat 40-41 Allah memberikan jiwa besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan Tuhannya dan menahan diri jauh dari hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya, surga tempat kembalinya. Problem diri yang kedua, hambatan ketika seseorang hendak menuju kepada Allah itu adalah yang kedua, kekotoran jiwa itu sendiri. Hati yang bersih, hati yang sudah berisi dengan sifat-sifat yang baik, hati yang sudah berisi niat-niat baik, cita-cita moral, keluhuran yang sudah Allah tanamkan di dalam hati, kadang dikotori oleh sifat-sifat yang tercela, dengki, iri hati, tamak, loba, dan segala sifat-sifat yang tercela lainnya itu yang akan membuat spiritual kita rusak. Langkah untuk baik konektif terhambat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperlukan langkah metode untuk mengendalikan, untuk mengatasi problem diri ini. Di antaranya adalah dengan prinsip pembersihan dalam dunia tasawuf Islam, perspektif ilmu tasawuf dikatakan tafalli, pengosongan, zerai, mengosongkan diri, mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Tahliyatu anil awsafil mazmumah, engkau hapus segala sifat-sifat yang mazmumah dari dalam hatimu. Iri hati, dengki, khianat, memfitnah, mengadu domba. Lalu engkau menuju kepada tahalli, mengisi jiwa hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa tahliyatuhu bil awsafil mahmudah. Buya Hamka pernah mengatakan, dukhulu sifatul mahbubi alal badari min sifatul muhib. Engkau bersihkan hatimu daripada sifat-sifat engkau yang terpuji, lalu engkau ganti dengan sifat-sifat Allah yang engkau cintai itu. Yang ketiga, problem diri itu, hambatan ketika kita hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah paradigma itu sendiri. Bagi orang yang masih menganggap bahwa dirinya adalah tubuhnya dan tubuh manusia itu dianggap sebagai pusat segala-galanya, dia masih terjebak dalam paham anthropocentris, paham bahwa manusia itu adalah pusat daripada kehidupan. Dia berpandangan bahwa diriku adalah pusat daripada kehidupanku. Orang seperti ini akan sulit mengembangkan spiritualitasnya. Justru dia harus paham bahwa pusat kehidupan yang sesungguhnya itu adalah Dialah Allah
Tuhan zat yang maha kuasa, karena diri kita juga bersumber dari sana. Diri kita yang rohani, yang spiritual dihadirkan dari sisi Tuhan zat yang maha kuasa dan hadir di dunia ini, hidup dengan segala fasilitas darinya, dan pada akhirnya akan kembali pula kepadanya. Jadi jangan jadikan kita ini sebagai pusat daripada segala-galanya. Kita akan mudah frustasi menghadapi hidup mengandalkan hanya potensi diri. Maka itu geser paradigma. Yakinlah bahwa dialah Allah pusat daripada kehidupan kita, dan dalam genggamannya segala sesuatu, dan sadarilah bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepadanya. Bagaimanapun indahnya kehidupan dunia ini, hendaklah engkau sadari bahwa engkau akan kembali kepadanya. Imam Anas bin Malik pernah mengatakan, innal arda yunadi kulla yaum. Sesungguhnya bumi itu, kuburan, setiap hari memanggil kita, menyeru kita, didengar oleh makhluk selain jin dan manusia. Ya Ibni Adam, tas'a ala dhahri wa musiraka fi batni. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, kata bumi, kata tanah, kata kuburan menyeru kita, sedangkan tempat kembalimu di dalam perutku. Yang kedua, tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Engkau tertawa-tawa di atas punggungku, sedangkan nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Bumi menyeru kita setiap hari, demikian bunyinya. Engkau tertawa-tawa di atas punggungku, sementara nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Menangis main di pintu kubur, teringat tidak membawa bekal untuk kampung akhirat, tapi sudah tidak berguna lagi. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah sisa hidup yang sebentar ini, pergunakan untuk mencari bekal menuju kampung akhirat. Yang ketiga, bumi berseru lagi, tanah ini menghimbau, tanah ini menyeru, wa tajma'ul mal 'ala dhahri wa tandamu fi batni. Engkau mengumpulkan harta di atas punggungku, sedangkan nanti engkau akan menyesali hartamu di dalam perut aku. Semakin banyak harta, semakin berbelit-belit pertanyaan di kuburan nanti, pertanyaan di akhirat kelak nanti. Harta yang baik itu harta yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah dan didermakan di jalan Allah fisabilillah. Yang keempat, kata kuburan, setiap hari kuburan, setiap hari tanah itu menyebut kita. Wa taqulul haram ala dhahri wa taqulukan bidam di batni. Engkau memakan makanan yang haram di atas punggung aku, sementara nanti engkau akan dimakan oleh cacing dan ulat di dalam perut aku. Rupanya tubuh yang katanya bagus, tubuh yang katanya ganteng dan cantik ini hanya akan menjadi santapan cacing tanah dan ulat saja. Maka itu Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, al-insan salah satu asnas, manusia itu 3/3, sulusul lillah, 1/3 untuk Allah, wa sulusul li nafsi, 1/3 untuk dirinya, wa sulusul liduri, 1/3 untuk ulah. Fa'amma ma huwa lillah faruhu, 1/3 untuk Allah itu, maka itulah rohnya, itulah yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Fa'amma ma huwa li nafsi fa'ilmuhu wa amalu, 1/3 untuk dirinya, itulah ilmunya dan amalnya. Kalau ada amal ketika hidup di atas dunia, itulah yang akan menyelamatkan kita di alam sana, di alam akhirat nanti. Wa amma ma huwa liduni fa ismuhu, dan 1/3 untuk ulat itu adalah jasadnya. Jasad kita ini tidak lama di dalam kuburan, 40 hari di dalam kuburan sudah mulai dimakan oleh ulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah
sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Setelah 1 bulan kita membina hablum minallah, hubungan dengan Allah, maka hari ini kita sebagai umat Islam disuruh lagi untuk membina hubungan dengan sesama manusia, berbakti bahu, saling memaafkan. Maka itu disunahkan bagi anak mencium telapak tangan dua bapaknya, suami kepada istrinya atau sebaliknya, sahabat kepada sahabatnya, rekan kepada rekannya, untuk selalu saling memaafkan, menghilangkan segala yang selama ini menjadi onak dan duri, yang nanti akan menjadi sangkut paut di yaumil qiyamah. Hilangkan semua itu, kembali sambung silaturahim kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, man zarahul muslim falahu bi kulli khatwatin hatta yarji'a raqabah wa yahuttu anhu biha al-sayyi'ah wa yuktabu lahu al-hasanah wa yarfa'u lahu nurun ka nuril 'arsy 'inda rabbih. Siapa yang bersilaturahim, berkunjung kepada sesamanya, saudaranya, sesama muslim, maka untuk setiap langkah ia memperoleh pahala, memerdekakan hamba sahaya, dibebaskan baginya 1000 dosa, tercatat baginya 1000 pahala. Dia akan memperoleh cahaya seperti cahaya aras di sisi Tuhannya. Hubungkan kembali silaturahim. Apa yang kita lalui sebulan yang telah lalu menyebabkan kita tidak saling tegur-teguran, menyebabkan kita tidak saling berkunjung, berlainan partai, berlainan kandidat. Janganlah itu menyebabkan terpecahnya persatuan dan kesatuan. Ditambah lagi beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Hendaknya kita jadikan demokrasi ini sebagai suatu daripada warna daripada kehidupan, sehingga kita merasakan bagaimana kemanisan daripada demokrasi itu. Janganlah mudah dipecahkan, janganlah pecah itu seperti pecah kaca yang sulit untuk disatukan. Hendaknya kalau pecah, hendaknya seperti retaknya gading, mudah-mudahan itu menjadi tuahnya. Kalau yang selama ini keruh, kita jernihkan, selama ini kusut, kita bentangkan, sama-sama kita jernihkan yang keruh, kita bentangkan yang kusut. Ikat kembali persatuan dan kesatuan. Hanya dengan persatuan dan kesatuan akan tercapai satu kemenangan. Hanya dengan silaturahim akan tercapai pula persatuan itu. Maka kunci segalanya adalah mau menang harus bersatu, mau bersatu jaga silaturahim. Silakan si A, kandidat A, si B, partai berlainan, mazhab berlainan. Hari raya kita tahun ini merupakan contoh betapa Islam berpikiran luas, bahwa demokrasi itu bukan untuk berpecah belah, tapi untuk dinikmati dalam suasana yang penuh dengan kedamaian. Semua boleh menjadi makmum, tapi tidak semua bisa menjadi pemimpin. Itu artinya untuk menjadi pemimpin ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, syarat menjadi pemimpin itu adalah ilmu. Dia punya ilmu pengetahuan, dia punya ilmu pengetahuan bidang pemerintahan, punya ilmu kemasyarakatan, punya visi dan misi, punya tujuan, ada planning organisasinya. Kalau ilmu tidak ada, tujuan tidak tentu, maka itu artinya bahwa hidup itu haluan tidak nampak, kemana bahtera hendak dilayarkan. Tujuan tidak nampak, kemana hidup hendak dikayukan. Mau dikemanakan kerinci ini? Kalau pemimpin tidak memiliki ilmu, tafaqahu qabla an tasawwadu, miliki ilmu pengetahuan sebelum kau menjadi pemimpin. Maka syarat menjadi pemimpin yang pertama itu adalah ilmu. Yang kedua, syarat pemimpin yang kedua itu adalah adil dan amanah. Tidakkah kita pernah tahu bahwa Allah menyuruh, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau berbuat adil dan berbuat baik. Pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan daripada Allah
di yaumil qiyamah nanti. Tapi ketahuilah bahwa pemimpin itu satu kakinya di dalam surga, satu kakinya di dalam neraka. Maka syarat untuk menjadi pemimpin itu harus adil. Kendati pun dia berasal dari satu pihak, tapi dia mampu untuk menyatukan berbagai pihak. Kendati pun dia berasal dari satu golongan, tapi dia mampu untuk menyatukan berbagai golongan. Amanah, pemimpin yang amanah. Maka calon penghuni neraka itu pernah dikatakan dalam hadis Rasulullah. Di antara yang akan menjadi penghuni neraka itu adalah as-sultan bil ghairi adil, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang berdusta, satu kali khianat, berdusta, tidak menunaikan amanah pada Allah. Maka jauh malaikat rahmat daripadanya 2 mil karena kaum busuknya. Satu kali pemimpin berdusta kepada rakyatnya, jauh malaikat rahmat daripadanya 2 mil karena kaum busuknya. Syarat yang ketiga menjadi pemimpin itu adalah tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa diri paling benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau pidato, "Inni muridu wa lastu bi khairikum, ati'uni idza ata'tumullaha wa rasulahu, wa idza asaytullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Hari ini kata beliau, aku diangkat menjadi pemimpin di antara kamu, tapi aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Taatlah kepadaku apabila engkau lihat aku taat kepada Allah dan Rasul. Apabila engkau lihat aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, fala ta'ata li 'alaikum, maka engkau jangan taat kepadaku. Begitu tawadhunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, sahabat yang paling banyak tahu tentang Islam, dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tetapi ketika diangkat menjadi pemimpin, beliau mengatakan, "Walastu bi khairikum, aku bukan orang yang terbaik di antara kamu." Sungguh satu tawadhunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, syarat menjadi pemimpin itu adalah demokratis. Dia mau menerima saran, masukan dari orang lain. Kerinci ini masih membutuhkan banyak solusi, banyak masalah yang tidak terselesaikan, masih banyak kekurangan yang belum terlengkapi, membutuhkan solusi dan jalan keluar. Maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang cinta akan musyawarah, cinta akan demokrasi, mau menerima saran dan pendapat daripada orang lain. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau pidato lagi, "Ya ayuhan nas, ya ayuhan mu'minun," hai orang yang mukmin, hari ini aku diangkat menjadi khalifah di antara kamu. Apabila engkau lihat Umar itu salah, faqawwimuni, maka luruskan aku, kata Sayyidina Umar. Pada dulu ketika itu berdiri seorang laki-laki sambil menghulus pedang. Dia berkata, "Lau ra'aina ikwika ya Umar, faqawwimuna bisuyufina." Kalau sekiranya kami melihat Umar salah, maka kami akan meluruskan dengan pedang kami. Sayyidina Umar, seorang singa padang pasir, seorang singa padang pasir, ketika dikritik, ketika diacungkan pedang, akan meluruskan Sayyidina Umar dengan pedang ini. Sayyidina Umar tidak marah. Lalu beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ja'ala bainal muslimin ya Umar." Ya Umar bisuyufi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan di antara manusia orang yang beriman ini ada yang mau meluruskan Sayyidina Umar dengan pedangnya. Kita mengharapkan ke depan bahwa Kerinci akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa dan beriman kepada Allah, sehingga kita banyak berharap, ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa, beriman, takut kepadamu dan sayang kepada kami, untuk membawa negeri ini menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, di bawah payung rahman dan kasih sayangmu. Moga-moga segala amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya.
dan kita mendapatkan balasan jannah surga di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-ahyani wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasqulu biha al-mizan fil mahsyar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-fa'ilin bisyaraf wal afhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa qadar wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla nabiyahu qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala